sebagai investor asing nanti ngelihatnya kalau return dari aset-aset investasi di US udah menarik nih, udah naik. Oke. Nah, mendingan gue taruh duit gue di US aja. Berarti ngeri juga ya John, potensi koreksinya nih. Hai teman-teman, balik lagi sama gue Mas Ben dan ada Jono. di Kepoin Market bareng Cafe Stocks. Nah, hari ini kita mau bahas soal makroekonomi nih John ya. Ya, Kita mau bahas soal tahun ini rencananya The Fed mau naikin suku bunga berapa kali? katanya sih 3 kali. Kata 3 kali. 3 ya. Oke, dampaknya gimana nih ke pasar saham kita? Ya John, kan gue udah lihat berita nih. The Fed katanya mau naikin suku bunga. Mungkin boleh dijelasin ke teman-teman, ada apa? Ya nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Tujuannya dinaikin suku bunga itu kan karena ya sebelumnya tuh suku bunga udah diturunin untuk mendorong daya beli sama COVID tuh pandemi. Nah, terus yang kedua karena sekarang inflasi di US tuh udah tinggi banget sampai 7%. Udah 7% ya? 7% terakhir kalau gua nggak salah inget ya. Oke. Nah, itu udah tinggi banget. Jadi untuk mengimbangi inflasi, menekan inflasi dari bank sentral The Fed itu harus naikin suku bunga. Nah, jadi kabarnya itu tahun ini mereka mau naikin suku bunga sampai 3 kali. Kayak gitu. Kalau misalnya nanti udah terjadi nih dijalanin suku bunga naik secara bertahap berarti 3 kali itu ya? Iya, katanya. Oke. Ngaruhnya ke IHSG gimana John? Nah, kalau ke IHSG itu mungkin lebih ke gini, kalau misalnya suku bunga di Amerika naik, nanti aset-aset investasi di Amerika, katakanlah deposito, terus kayak obligasinya, itu pasti akan naik juga tuh. Nah, jadi mungkin sebagai investor asing nanti ngelihatnya kalau return dari aset-aset investasi di US udah menarik nih, udah naik. Nah, mendingan gue taruh duit gue di US aja, jauh lebih aman. Terus negaranya negara maju, penguasa ekonomi dunia gitu kan. Ya, udah bisa jadi nanti ya kalau ke IHSG takutnya pada cabut juga investor asing gitu. Berarti ngeri juga ya John, potensi koreksinya nih. Ya bisa dalam Pak. Ya nggak akan gimana banget lah, soalnya kan nanti juga pasti dari kita Bank Indonesia juga akan naikin suku bunga juga dong. Buat nimbangin ya. Nimbangin nanti kalau misalnya kita sekarang suku bunga 3,5, bisa aja ntar di akhir tahun ini jadi 4% gitu ya. Jadi nanti pasti perkiraan ini ya. Ini cuma perkiraan gambarannya ya. Ini, contoh. Nanti bisa aja nanti return dari obligasi deposito di sini ya lebih menarik lagi dari Amerika. Ya jadi ya nanti duit asing bisa masuk ke sini lagi. Terus kayak ke saham, SBN juga kan. Saham sama SBN itu sampai tanggal 21 Januari kemarin, itu mereka masih net buy sama tahun ini. Total ada 6 triliun ya dari saham sama SBN. Jadi ya sejauh ini sih masih aman-aman aja. Berarti so far dana asing masih masuk terus ya di market pasar modal Indo ya? Iya dong, apalagi Indonesia ini kan tahun ini jadi tuan rumah G20. Ya. Jadi lagi bagus nih namanya ekonomi. Tapi dengan The Fed yang ada rencana naikin suku bunga, terus tadi ada potensi dana cabut, John. Kita sebagai investor maupun trader antisipasinya gimana nih? Ya sebenarnya kalau kita mau berpatokan dengan dana asing ya, kita berarti udah nggak cuma lihat fundamental, teknikal. Kita mesti pelajari juga nih asing nih lagi beli dan jual saham-saham apa aja, kayak gitu. Mungkin kan kita tahu nih kayak biasanya saham-saham itu di Indo naik karena diborong asing, ya kan? Jadi kita mesti perhatiin nih tiap hari nih asing lagi beli saham apa, lagi jual apa. Nah, kita numpang aja tuh asing beli apa, kita ikutin kalau bisa. Pas asing jualan ya kita jualan juga gitu. Berarti kita bisa lihat lebih ke foreign flow-nya ya. Jadi saham yang kita punya bisa perhatiin nih kalau misalnya asing udah cabut banyak berarti siap-siap gitu ya. Ada potensi turun. Iya, terutama gitu. Buat saham-saham yang memang banyak dipegangnya sama asing gitu ya. Iya, begitu. Jadi kayak bandarmologi lah bahasanya. Kita mesti ngikutin jadi penumpang asing aja. Iya, cuma bandarmologi tapi kita lihat dana asing yang kita perhatiin ya. Iya. Nah teman-teman, untuk bandarmologi atau foreign flow ini kebetulan di Cafe Stocks ada watchlist-nya nih. Ya, ada pilihan saham yang dianalisa based on foreign flow. Iya, ada juga. Ini Jono dan tim udah bantu kita bikin ini biar enak kita screeningnya nggak perlu repot-repot ya John ya. Iya. Kalau teman-teman mau lihat, monggo boleh coba dicek tuh free trial kok. Teman-teman bisa buka cafemistocks.id, di bagian stock picks itu ada sectionnya namanya bandarmologi.
Gitu. Bener ya Jan ya? Iya dong. Oke, sip. Teman-teman kurang lebih begitu pembahasan tentang The Fed, dampaknya gimana segala macam, apa yang bisa teman-teman lakuin juga kita udah share. Semoga teman-teman bisa belajar hal baru, teman-teman bisa dapat insight. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you di Kepan Market berikutnya. Bye-bye. Bye.